Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airna Sari. Saya dari Bimba YWO Pandan Raya. Saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-17 yang A dengan tema kegiatan bermain baca-bacaan. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Jadi kegiatan bermain baca-bacaan adalah kegiatan belajar membaca yang dikemas seperti permainan sehingga anak merasa senang, tidak tertekan, dan tertarik untuk belajar membaca. Yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Jadi bermain kartu, kata huruf, mengenalkan dan menyebut huruf, terus mencocokkan huruf ataupun kata, membaca gambar dan kata sederhana, lalu menyusun huruf menjadi kata juga bisa, dan bermain tebak huruf atau tebak kata. Selanjutnya nomor 3, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya itu untuk menumbuhkan minat baca kepada anak, terus membuat anak senang belajar, meningkatkan kemampuan membaca, serta melatih konsentrasi dan kepercayaan diri anak. Yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Kegiatan ini tuh dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung, terutama ketika anak mulai merasa bosan ataupun membutuhkan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Yang kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena melalui permainan anak menjadi lebih senang belajar gitu, terus lebih semangat, tidak mudah bosan, dan minat bacanya itu dapat tumbuh dengan baik. Yang keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Jadi motivator itu harus mengevaluasi minat belajar anak, keaktifannya, kemampuan mengenal huruf dan membaca, terus konsentrasi, serta perkembangan anak selama mengikuti kegiatan permainan atau mengikuti permainan. Yang ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Caranya itu, motivator mengajak anak bermain dengan suasana yang menyenangkan, memberi contoh terlebih dahulu kepada anak, memberikan pujian saat anak berhasil, dan menyesuaikan permainan dengan kemampuan anak. Yang nomor 8, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Jadi dampaknya itu anak akan mudah bosan, terus kurang termotivasi belajar, minat bacanya menurun, dan proses belajar anak tuh kurang efektif ataupun bisa membosankan gitu. Yang ke-8, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Jadi anak itu akan lebih mudah bosan. B. Kegiatan teori jam bandul. Yang pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Jadi teori jam bandul itu menjelaskan bahwa semangat dan perhatian anak itu bisa naik turun seperti gerakan bandul pada jam. Jadi karena itu motivator harus mampu mengembalikan semangat kepada anak ketika sudah mulai menurun. Contohnya saat anak-anak sudah mulai bosan, motivator itu mengajak bermain atau memberi aktivitas yang menyenangkan sebelum melanjutkan belajar gitu. Yang kedua, apa tujuan penerapan materi teori bandul? Tujuannya itu adalah agar semangat belajar anak itu tetap terjaga, anak tidak cepat bosan, dan proses belajar berlangsung dengan menyenangkan. Yang ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Teori ini diterapkan selama proses pembelajaran, terutama ketika motivasi, perhatian, atau semangat anak mulai menurun.
Yang keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul. Jadi cara menerapkannya, motivator mengamati kondisi anak, memberikan variasi kegiatan, mengajak bermain, memberi pujian dan motivasi, kemudian melanjutkan pembelajaran saat anak kembali bersemangat. Yang kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul. Jadi kalau misalnya motivator tidak menerapkan teori jam bandul itu, anak itu akan merasa lebih cepat bosan, kehilangan semangat belajar, sulit konsentrasi, dan pembelajaran itu menjadi kurang efektif. Yang keenam, apa dampak jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Jadi dampaknya itu anak akan belajarnya itu akan menurun, hasil belajarnya kurang maksimal, anak menjadi tidak antusias gitu mengikuti pembelajaran. Terus bahkan bisa kehilangan keinginan untuk belajar. Sekian dari jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.